menginformasikan mata kuliah ekonomi makro yang berjudul Data Makroekonomi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nafiq Umurul Hadi, SE MSI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfi Lalatul Halimah sebagai moderator dan anggota yang lainnya. Yang pertama, Juliana Wulandari, yang kedua, Ardiana Kurnia Gusti, yang ketiga, Koirina Indrawati. Baiklah, selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang A, mengukur nilai aktivitas ekonomi, yaitu produk domestik bruto. Produk domestik bruto sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian. Statistik ini dihitung setiap 3 bulan oleh Biro Analisis Ekonomi dari segudang sumber data primer. Tujuan GDP adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu. Ada 2 cara untuk melihat statistik ini. Salah satunya adalah dengan melihat GDP sebagai pendapatan total dari setiap orang di dalam perekonomian. Cara lain untuk melihat GDP adalah sebagai pengeluaran total atas output barang dan jasa perekonomian. Pendapatan, pengeluaran, dan aliran sirkuler. Bayangkan suatu perekonomian yang memproduksi produk tunggal, roti, dari input tunggal, tenaga kerja. Gambar 2.1 memperlihatkan seluruh transaksi ekonomi yang terjadi di antara rumah tangga dan perusahaan dalam perekonomian ini. Lingkaran pada gambar 2.1 menunjukkan aliran roti dan tenaga kerja. Rumah tangga menjual tenaga kerjanya ke perusahaan. Perusahaan menggunakan para pekerjanya untuk memproduksi roti yang kemudian dijual ke rumah tangga. Dengan demikian, tenaga kerja mengalir dari rumah tangga ke perusahaan dan roti mengalir dari perusahaan ke rumah tangga. Lingkaran luar pada gambar 2.1 menunjukkan aliran uang. Rumah tangga membeli roti dari perusahaan. Perusahaan menggunakan sebagian penerimaannya dari penjualan ini untuk membayar upah tenaga kerja mereka. Dan sisanya adalah laba yang dinikmati para pemilik perusahaan. Dengan demikian, pengeluaran atas roti mengalir dari rumah tangga ke perusahaan dan pendapatan dalam bentuk upah dan laba mengalir dari perusahaan ke rumah tangga. Aliran sirkuler. Gambar ini menunjukkan aliran antara perusahaan dan rumah tangga dalam suatu perekonomian yang memproduksi satu barang, yaitu roti dari satu input tenaga kerja. Lingkaran dalam menunjukkan aliran tenaga kerja dan roti ialah rumah tangga menjual tenaga kerja mereka ke perusahaan dan perusahaan menjual roti yang mereka produksi ke rumah tangga. Lingkaran luar menunjukkan aliran uang yang berhubungan, yaitu rumah tangga membayar ke perusahaan untuk roti dan perusahaan membayar upah dan laba ke rumah tangga. Dalam perekonomian ini, GDP adalah pengeluaran total atas roti dan pendapatan total dari produksi roti. Selanjutnya adalah GDP real versus GDP nominal. Para ahli ekonomi menggunakan kaidah yang baru saja dijelaskan untuk menghitung GDP yang berupa nilai output total barang dan jasa perekonomian. Jika seluruh harga digandakan tanpa perubahan dalam jumlah, GDP akan berlipat ganda. Tetapi tidak benar jika kita mengatakan bahwa kemampuan ekonomi untuk memuaskan permintaan telah berlipat ganda, karena jumlah setiap produk yang diproduksi tetap sama. Para ekonom menyebut nilai barang dan jasa yang ditukar dengan harga berlaku sebagai GDP nominal. Ukuran kemakmuran ekonomi yang lebih baik akan menghitung output barang dan jasa perekonomian dan tidak akan dipengaruhi oleh perubahan harga. Untuk tujuan ini, para ekonom menggunakan GDP real yang nilai barang dan jasanya diukur dengan menggunakan harga konstan, yaitu GDP real menggunakan apa yang akan terjadi terhadap pengeluaran atas output jika jumlah berubah tetapi harga tidak. Deflator GDP. Dari GDP nominal dan GDP real, kita bisa menghitung statistik ketiga, deflator GDP. Deflator GDP disebut juga dengan deflator harga implisit untuk GDP. Didefinisikan sebagai rasio GDP nominal terhadap GDP real. Deflator GDP sama dengan GDP nominal dibagi GDP real.
Deflator GDP mencerminkan apa yang sedang terjadi pada seluruh tingkat harga dalam perekonomian. Definisi deflator GDP memungkinkan kita memisahkan GDP nominal menjadi dua bagian. Satu bagian mengukur jumlah dan yang lain mengukur harga. GDP nominal sama dengan GDP real dikali deflator GDP. GDP nominal mengukur nilai uang yang berlaku dari output perekonomian. GDP real mengukur output yang dinilai dari harga konstan. Deflator GDP mengukur harga output relatif terhadap barang pada tahun dasar. Kita juga dapat menuliskan persamaan dengan GDP real sama dengan GDP nominal dibagi deflator GDP. Dengan bentuk persamaan ini, Anda bisa melihat bagaimana deflator memperoleh namanya, yaitu yang digunakan untuk mendeflasi atau menghilangkan inflasi dari GDP nominal untuk menghasilkan GDP real. Selanjutnya adalah studi kasus GDP dan komponen-komponennya. Pada tahun 2005, GDP Amerika Serikat berjumlah kira-kira 12,5 triliun. Jumlah ini begitu besar, kemudian dibagi dengan populasi Amerika Serikat pada tahun 2005 sebesar 296 juta jiwa. Dengan cara ini, kita dapatkan GDP per orang dikurangi jumlah pengeluaran untuk setiap orang Amerika adalah 42.123 US dollar pada tahun 2005. Pada tabel berikut menunjukkan bahwa kira-kira 2/3 dari GDP atau 29.507 US dollar per orang dibelanjakan untuk konsumsi. Investasi adalah 7.095 US dollar per orang. Pembelian pemerintah adalah 7.973 US dollar per orang. 1.981 US dollar diantaranya dibelanjakan oleh pemerintah pusat untuk pertahanan nasional. Rata-rata orang Amerika membeli 6.844 US dollar barang yang diimpor dari luar negeri dan memproduksi 4.391 US dollar barang yang diekspor ke negara lain. Karena rata-rata orang Amerika mengimpor lebih banyak dari mengekspor, ekspor bersih adalah negatif. Lebih jauh, karena rata-rata orang Amerika meraih pendapatan lebih kecil dari ekspor ketimbang yang ia belanjakan untuk barang-barang impor. Ia harus mendanai perbedaan itu dengan utang luar negeri atau sama dengan menjual asetnya dengan pihak asing. Jadi rata-rata orang Amerika meminjam 2.452 US dollar dari luar negeri pada tahun 2005. Ukuran-ukuran pendapatan lain untuk melihat bagaimana ukuran-ukuran pendapatan alternatif itu saling terkait, kita mulai dengan GDP dan menambahkan atau mengurangi berbagai kuantitas. Untuk mendapatkan produk nasional bruto atau GNP, kita menambah penerimaan dari pendapatan faktor produksi berupa upah, laba, dan sewa dari seluruh dunia dan mengurangi pembayaran dari pendapatan faktor ke seluruh dunia dan mengurangi pembayaran dari pendapatan faktor seluruh dunia. GNP sama dengan GDP ditambah pembayaran faktor dari mancanegara dikurangi pembayaran faktor ke mancanegara. Untuk mendapatkan produk nasional neto atau NNP, kita kurangi depresiasi modal, jumlah persediaan pabrik, peralatan, dan struktur residensial perekonomian yang habis dipakai selama setahun. NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi. Penyesuaian berikut dalam pos pendapatan nasional adalah untuk pajak bisnis tidak langsung seperti pajak penjualan yang jumlahnya kira-kira 10% dari NNP, memunculkan irisan di antara harga yang dibayar konsumen atas suatu barang dan harga yang diterima perusahaan. Karena perusahaan-perusahaan tidak pernah menerimanya, maka irisan pajak ini bukan bagian dari pendapatan mereka. Ketika kita mengurangi pajak usaha tidak langsung dari NNP, kita mendapatkan ukuran yang disebut pendapatan nasional. Pendapatan nasional sama dengan NNP dikurangi pajak usaha tidak langsung. B. Mengukur biaya hidup, indeks harga konsumen. Ukuran mengenai tingkat harga yang paling banyak digunakan adalah indeks harga konsumen atau IHK atau Consumer Price Index atau CPI.
CPI adalah harga kumpulan barang dan jasa relatif terhadap harga sekelompok barang dan jasa yang sama pada tahun dasar. Sebagai contoh, anggaplah seorang konsumen membeli 5 buah apel dan 2 jeruk setiap bulannya. Kelompok barang itu terdiri dari 5 apel dan 2 jeruk, dan CPI-nya adalah CPI 5 kali harga apel sekarang ditambah 2 harga jeruk sekarang dibagi 5 kali harga apel 2006 ditambah 2 kali harga jeruk 2006. Indeks harga konsumen adalah indeks harga yang paling sering dipakai, tetapi bukan satu-satunya indeks. Masih ada indeks harga produsen yang mengukur harga sekelompok barang yang dibeli perusahaan bukan konsumen. Selain indeks harga keseluruhan, Biro Statistik Tenaga Kerja juga menghitung indeks harga untuk jenis-jenis barang tertentu seperti makanan, perumahan, dan energi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari materi sebelumnya. Yang selanjutnya adalah deflator GDP dan CPI. Gambar ini menunjukkan perubahan dalam deflator GDP dan CPI untuk setiap tahun sejak 1948. Meskipun berbeda setiap waktu, kedua ukuran harga menyimpulkan hal yang sama tentang seberapa cepat harga meningkat. CPI dan deflator GDP menunjukkan bahwa harga meningkat dengan lambat pada sebagian besar tahun 1950-an dan 1960-an, lalu meningkat jauh lebih cepat pada tahun 1970-an dan kembali melambat pada tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an. Yang selanjutnya, mengukur tunakarya tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran adalah statistik yang mengukur presentasi orang-orang yang ingin bekerja tetapi tidak mempunyai pekerjaan. Survei rumah tangga. Berdasarkan data survei, setiap orang dewasa atau 16 tahun ke atas di setiap rumah tangga dimasukkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama, bekerja. Kategori itu mencakup seseorang yang pada saat survei dilakukan bekerja sebagai pegawai yang menerima upah, bekerja pada usaha milik sendiri, atau bekerja sebagai pegawai yang tidak menerima upah pada usaha keluarga. Yang selanjutnya, tidak bekerja. Kategori ini mencakup mereka yang tidak bekerja, memiliki keinginan untuk bekerja, dan telah mencoba mencari pekerjaan selama 4 minggu terakhir. Dan yang terakhir, tidak masuk dalam angkatan kerja. Kategori ini mencakup mereka yang tidak termasuk dalam 2 kategori awal seperti pelajar, ibu rumah tangga, dan pensiunan. Angkatan kerja didefinisikan sebagai jumlah orang yang sedang bekerja dan orang yang menganggur, dan tingkat pengangguran didefinisikan sebagai persentase dari angkatan kerja yang tidak bekerja, yaitu angkatan kerja sama dengan jumlah orang yang bekerja ditambah jumlah pengangguran, dan tingkat pengangguran sama dengan jumlah pengangguran dibagi angkatan kerja dikali 100. Statistik terkait adalah tingkat partisipasi angkatan kerja, presentasi dari populasi orang dewasa yang ada dalam angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja sama dengan angkatan kerja dibagi populasi dewasa dikali 100. Biro Statistik Tenaga Kerja menghitung statistik ini untuk seluruh populasi dan untuk kelompok di dalam populasi, laki-laki dan wanita, kulit putih dan kulit hitam, remaja dan usia kerja. Pada gambar 2.4 menunjukkan pemilihan populasi menjadi 3 kategori untuk tahun 2004. Statistik dipilih menjadi berikut ini. Yang pertama, angkatan kerja sama dengan 139,3 ditambah 8,1 sama dengan 147,4 juta. Untuk tingkat pengangguran sama dengan 8,1 dibagi 147,4 dikali 100 sama dengan 5,5%. Tingkat partisipasi angkatan kerja sama dengan 147,4 dibagi 223,4 dikali 100 sama dengan 66,0%. Jadi kira-kira 2/3 dari populasi orang dewasa berada dalam angkatan kerja, dan kita kira-kira 5,5% diantaranya tidak memiliki pekerjaan. Pada gambar 2.4, 3 kelompok populasi. Ketika mensurvei populasi, Biro Statistik Tenaga Kerja menempatkan seluruh orang dewasa ke dalam suatu dari 3 kelompok bekerja, menganggur, atau di luar angkatan kerja. Gambaran ini menunjukkan jumlah orang pada setiap kelompok pada tahun 2004. Untuk yang selanjutnya, partisipasi angkatan kerja. Pada beberapa dekade terakhir, tingkat partisipasi angkatan kerja wanita telah meningkat, sementara untuk pria mengalami penurunan. Untuk materi yang terakhir, survei perusahaan. BPS atau Badan Pusat Statistik melakukan sebuah survei atas kondisi pasar tenaga kerja.
Biro tersebut menghasilkan 2 ukuran total pekerja. Dari survei rumah tangga diperoleh estimasi jumlah orang yang mengatakan mereka bekerja. Sementara dari survei perusahaan diperoleh estimasi jumlah pekerja yang dimiliki perusahaan berdasarkan gaji mereka. Kedua pengukuran tersebut identik, namun kenyataannya tidak selalu demikian. Meskipun berkorelasi secara positif, kedua pengukuran tersebut dapat berbeda terutama dalam jangka pendek. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.